Di video kali ini saya akan ngebahas tips dan trik gimana caranya saya motret mainan pakai background layar. Mau tahu gimana tips dan triknya? Intro dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman sepermainan, kembali lagi di channel saya, Wastu Aji. Seperti biasa, di channel ini saya akan membahas banyak hal tentang toys fotografi, mulai dari gear, kamera, lensa, lighting, dan lain-lain yang biasa saya pakai untuk motret mainan, juga tips, trik, tutorial syuting dan editing foto mainan. Jadi, kalau kamu punya hobi yang sama dengan saya, atau berniat pengen mengenal lebih dalam tentang toys fotografi, langsung aja subscribe. Nah, seperti yang tadi udah saya bahas di awal, kalau dalam video ini saya akan ngebahas gimana cara saya untuk motret mainan dengan menggunakan background layar atau monitor, atau istilah kerennya biasanya disebut dengan digirama atau digital diorama. Karena tentunya toys fotografi juga butuh background atau latar untuk mendukung cerita yang ingin kita sampaikan dalam bentuk foto tersebut. Tapi mungkin gak semua orang memiliki diorama fisik ya, diorama beneran. Maka pemilihan layar atau monitor sebagai background ini bisa jadi alternatif buat kalian yang tidak memiliki diorama fisik tadi. Karena menurut saya penggunaan monitor ini cukup simpel, cukup mudah dan tentunya murah ya. Tinggal nyalain monitornya, setting figurnya, kameranya, lensanya, lightingnya, dan lain-lain, jepret-jepret deh. Tapi penggunaan monitor sebagai background ini juga memiliki beberapa kendala. Antara lain yang biasanya sering banget saya terima dari teman-teman toys photographer, yaitu si monitor itu kelihatan bergaris atau pixelated. Masalah lainnya juga yaitu panturan lightingnya terlihat di monitor dan akhirnya tertangkap kamera menjadi agak mengganggu gitu di dalam foto kita. Juga tentang exposure layarnya yang mungkin terlalu gelap atau bahkan terlalu terang. Nah, makanya di sini saya akan ngasih 10 tips dan trik gimana cara saya buat motret mainan dengan menggunakan background monitor atau layar. Langsung aja kita bahas. Tips yang pertama, pilih ukuran monitor yang sesuai dengan ukuran figur kalian. Misal, karena saya lebih sering motret figur 1/12 atau 6 inch yang ukurannya sekitar 15 cm gitu ya, kurang lebih. Makanya, monitor yang paling ideal buat saya yaitu ukuran 24 inch. Jadi, kita bisa motret mainan ukuran 1/12 dengan lebih leluasa. Mau close up bisa, mau full badan juga bisa, dan mau bikin scene yang agak besar pun bisa, jadi nggak akan bocor gitu ya. Nah, sedangkan dulu, waktu saya masih suka motret Lego, biasanya saya pakai layar handphone untuk shoot yang close up gitu, yang jarak dekat ya, yang cuma sekitar setengah badan si Legonya. Sedangkan untuk scene yang agak besar, yang agak wide, yang agak luas gitu ya, saya biasanya pakai layar tab atau layar laptop. Tips nomor 2, pilih gambar yang akan kita pakai sebagai background. Poin pertama, pilih foto dengan ukuran atau image size yang besar, minimal seukuran dengan resolusi monitor kalian. Misal, monitor saya yang bisa saya pakai ukurannya 1920 x 1080 pixels, maka kalau saya mau cari background, usahakan yang sebesar itu juga, atau lebih bagus lagi kalau ukurannya lebih besar, jadinya untuk meminimalisir pecah. Soalnya kalau kita pakai foto ukuran kecil, sedangkan monitor kita besar, kan kita harus zooming tuh. Nah, saat proses zooming itu bisa menyebabkan pecah atau kualitas gambar yang kurang bagus. Walaupun nanti pada hasil akhirnya mungkin nggak akan terlalu kelihatan karena agak blur ya si backgroundnya tersebut. Tapi untuk amannya lebih baik pakai foto atau gambar dengan ukuran yang besar, minimal sebesar resolusi monitor kalian. Poin yang kedua, kalau misal kalian mau pakai foto atau gambar karya orang lain atau milik orang lain, usahakan cari yang free. Misalkan kita bisa dapat di beberapa web free wallpaper gitu. Dan jangan lupa cantumin sumbernya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, misalkan klaim copyright atau dan lain-lain ya, pokoknya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Maka jangan lupa buat cantumin sumbernya. Poin nomor 3, kalau bisa kalian coba bikin background kalian sendiri. Bisa dari mulai yang simple-simple ya, misalkan bikin vektor di Photoshop, di Corel Draw, atau di Illustrator, atau lebih bagus lagi kalian bikin dengan software 3D.
maka itu bakal kelihatan lebih real gitu ya. Dan pastinya kalau bikin sendiri bakal lebih terjaga kualitasnya, karena kita bisa bikin semau kita, mau ukurannya besar, mau ukurannya segimanapun, itu nggak akan pecah saat difoto. Tips nomor 3, atur posisi monitor kalian. Usahain posisi monitor kalian tuh tegak lurus dengan lensa kalian 90 derajat kayak gini ya. Itu gunanya untuk meminimalisir distorsi yang tidak diinginkan. Maksudnya distorsi itu misalkan asalnya kalian pengen motret background yang tegak lurus, sedangkan kalau posisi monitor kalian nggak pas, jadinya nanti background itu akan miring, akan membentuk sebuah perspektif gitulah. Pokoknya jadinya agak mengganggu kalau menurut saya. Maka usahain posisi monitor kalian tegak lurus dengan lensa atau kamera kalian. Tips nomor 4, sesuaikan angle dan proporsi gambar dengan figurnya. Misal, kalau kita pengen motret figur dengan shot yang close up atau setengah badan, posisikan si backgroundnya pun agak lebih ngezoom gitu ya, agak lebih dekat. Jangan terlalu wide, bahkan jangan sampai kelihatan si lantainya, soalnya itu nantinya akan nggak sesuai gitu ya antara background dengan figurnya. Pokoknya harus disesuaikan dari angle-nya, proporsinya, dan posisinya. Tips nomor 5, atur jarak figur dari background-nya. Nah, ini yang tadi saya bilang, banyak yang ngeluh kalau si background-nya itu kelihatan garis-garis atau pixelated. Ini disebabkan oleh jarak figur yang terlalu dekat kepada background-nya, sehingga si pixel atau garis-garis dari si monitornya bisa kelihatan. Nah, untuk menanggulangi hal ini, bisa dengan menjauhkan figur dari background-nya. Kalau saya pribadi biasanya memposisikan figur utama dengan jarak 15-20 cm dari background-nya. Itu menurut saya udah aman, jadi nggak akan terlalu kelihatan garis-garis atau pixel dari monitornya, karena nantinya akan agak terbantu oleh blur atau bokeh, karena kita memposisikan figurnya agak jauh dari monitornya. Tips nomor 6, atur posisi lighting. Nah, ini juga salah satu hal yang paling sering dikeluhkan oleh teman-teman toys photographer, yaitu di monitornya kelihatan pantulan cahaya dari lighting. Nah, hal ini disebabkan oleh posisi lighting yang terlalu dekat dari monitor atau emang letaknya yang kurang pas sehingga memunculkan pantulan tadi. Solusinya dengan bisa agak menjauhkan si posisi lighting dari layar atau digeser sedemikian rupa sehingga meminimalisir pantulan yang dihasilkan tadi. Juga solusi lain bisa dengan agak menundukkan sedikit si layar kalian sehingga si pantulannya itu bisa berkurang. Tapi kadang cara-cara yang saya bilang tadi juga nggak 100% menghilangkan pantulan dari lampu di monitornya. Kadang-kadang masih ada sedikit bias-bias cahaya yang dihasilkan dari lampu tersebut. Cuman menurut saya, kalau emang nggak terlalu mengganggu dan nggak terlalu kelihatan di fotonya, biarin aja lah. Anggap aja aksen. Tips nomor 7, ukur exposure layar kalian dulu sebelum nyalain lighting. Nah, menurut saya ini salah satu trik yang penting banget. Soalnya kadang-kadang saya lihat teman-teman kalau motret pakai background layar, ada yang layarnya agak gelap, ada yang layarnya terlalu terang. Itu dikarenakan oleh exposure yang nggak pas di layarnya. Nah, sebenarnya kan brightness layar monitor tuh bisa diatur-atur. Cuman kadang kalau saya agak males buat naik turunin brightness layarnya. Lebih gampang naik turunin settingan di kamera kan. Nah, biasanya cara saya buat ngatur exposure layar ini dengan matiin dulu semua lighting yang mau dipakai dalam pemotretan, jadi biarin si monitor doang yang nyala. Nah, setelah itu kita atur dulu exposure si layarnya dengan cara naik turunin shutter speed sampai si nilai exposure-nya 0.0 ya, pas, atau kalau mau min 0,3 sampai plus 0,3 pun masih aman lah. Nah, setelah dapat exposure yang pas di si background layarnya itu, kan si figurnya gelap tuh karena lightingnya belum dinyalain. Nah, baru kita nyalain si lightingnya untuk menerangi si figurnya aja gitu. Jadi nanti misalkan kalau figurnya terlalu terang, kita kurangin power lightingnya. Kalau terlalu gelap, tinggal kita naikin. Sehingga kita akan dapat exposure yang pas antara backgroundnya dan si figurnya. Tips nomor 8, sesuaikan arah cahaya di background dengan arah lighting yang mau kita pakai. Caranya, kita lihat dulu nih di background yang kita pakai.
arah cahayanya datang dari sebelah mana. Apakah kiri, kanan, depan, belakang, dan lain-lain. Nah, dengan melihat arah lighting itu, kita sesuaikan dengan posisi lighting yang akan kita pakai. Kalau backgroundnya foto outdoor, biasanya saya ngelihat arah datangnya cahaya matahari. Atau bisa dilihat dari posisi bayangan pada backgroundnya itu. Otomatis kalau bayangannya ada di sebelah kanan, berarti posisi lightingnya ada di sebelah kiri, dan sebaliknya. Atau kalau backgroundnya foto indoor, bisa dilihat dari arah lampu yang terdapat di background tersebut. Tinggal kita sesuaikan aja posisi lighting yang mau kita pakai dari arah sebelah mana, sesuai dengan letak lampu pada background tersebut. Tips nomor 9. Sesuaikan warna lighting dengan warna background yang kita pakai. Misal, warna background kita dominan biru, kita bisa pakai lighting dengan warna biru juga. Atau background kita dominan warna merah, bisa kita pakai lighting dengan warna merah juga. Kita tinggal menyesuaikan aja antara warna lighting yang kita pakai dengan backgroundnya. Jangan sampai gak matching, karena itu akan sedikit mengganggu foto yang akan kita buat. Tips terakhir atau nomor 10, yaitu foto background kalian tanpa figur dan tanpa lighting. Nah, sebenarnya hal ini tuh cuma buat jaga-jaga aja. Misalkan di foto akhir nanti masih ada pantulan dari lighting yang agak mengganggu, atau misalkan buat menghilangkan stand base yang dipakai buat nahan si figur. Nah, motret background polos tanpa figur dan tanpa lighting itu bakal ngebantu kalian buat menghilangkan hal-hal yang mengganggu kayak tadi gitu ya. Nah, itu tadi 10 tips dan trik dari saya gimana caranya motret mainan dengan background layar atau monitor. Semoga bisa bermanfaat dan membantu kalian untuk menghasilkan foto-foto yang lebih keren lagi. Like video ini kalau kalian suka, subscribe channel ini kalau kalian pengen lihat konten-konten saya yang berikutnya. Bagi yang mau ngasih saran, kritik, pertanyaan, atau request tentang topik-topik di video berikutnya, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.